Ahmad Rafiq. Selamat sore. Selamat sore Edo, Eza. Selamat sore Mas Rafiq, apa kabar? Iya, Sehat Mas? alhamdulillah sehat Mas Edo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah Mas Rafiq adalah salah satu ketua gangster yang juga didanai oleh aliran judi online? Gak mungkin dong. Nah ya, di sini judinya konvensional. Jangan atuh ya. Jangan Lah dong. iya. Kenapa jadi pakai atuh ke Jawa Tengah? Kebanyakan nongkrong sama orang Sunda ya. Iya lagi. Jangan ya Mas ya. Jangan ya Mas ya. Jangan. Tapi kita pengen tahu ini deh dari Mas Rafiq ceritanya gimana bisa gangster. Tadi kata Iza ada beberapa ya yang didanai nih sama situs judi online. Awalnya bisa ketahuan, kemudian siapa saja yang didanai dan situs judi online seperti apa yang mendanai. Boleh dong cerita ke kita Mas Rafiq? Iya betul banget Edo, Iza. Jadi kan memang persoalan gangster ini sudah beberapa kali kan kita obrolkan juga. Betul. Sebenarnya karena ini memang beberapa waktu terakhir itu benar-benar cukup masif dan meresahkan. Mereka melakukan tawuran, bahkan ada beberapa yang sampai tewas, dan kadang-kadang yang tewas itu ada beberapa kasus yang itu salah sasaran gitu. Mahasiswa lagi pulang ke kampus dibacok sampai meninggal semacam itu. Intinya itu sudah kalau di Semarang sudah cukup meresahkan. Sebutannya kreak begitu kalau gangster di Semarang itu sebenarnya sebutan nama lokalnya kan. Kemudian beberapa waktu kemarin Polrestabes Semarang melakukan sebenarnya sudah melakukan pendekatan dengan beberapa gangster, dan awal Oktober kemarin sudah ada 19 yang membubarkan diri, dan ternyata masih ada beberapa gangster termasuk yang ketangkap beberapa hari terakhir ini. Ternyata gangsternya ini sudah gangster 4.0 ya kayaknya. Mereka sudah pakai teknologi sudah cukup memanfaatkan teknologi utamanya sosial media. Mereka membuat geng dan membuat akun sosial medianya, membuat konten-konten kekerasan mereka yang akhirnya mereka juga punya banyak followers juga. Mereka kadang-kadang tawur gitu live mereka. Mereka live kayak kita kayak gini, makanya ada aja live tawuran. Kadang-kadang orang juga terus ada yang ngasih gift nggak Bas? Ini ya ngeri banget gitu dong ya. Sebetulnya ya. Makanya itu mereka ingin semacam eksistensi, haus eksistensi, nama-nama mereka, eksistensi mereka dengan mereka eksis di sosial media. Dan kebetulan kemarin ketangkep beberapa orang yang memang mereka itu menjadi admin dari geng-geng ini. Makanya namanya aneh-aneh karena mungkin nama yang sama dengan geng mereka kan barangkali sudah kepakai oleh user lain kan. Makanya namanya agak aneh-aneh seperti itu. Dan setelah diselidiki ternyata ada beberapa aliran dana dari 3 situs judi online yang itu ternyata juga mengalir ke gangster ini melewati brokernya. Brokernya ini sendiri juga gangster, dia juga admin di salah satu sosmednya gangster itu yang namanya Iqbal itu. Dia yang bertugas membagi-bagi dengan gangster lain duit dari situs judi online ini. Dan kemarin memang transaksi ini terbongkar, transaksi ini bisa terungkap oleh polisi, dan memang duitnya juga cukup lumayan itu yang mengalir ke. Berapa banyak Mas? Sebulan itu rata-rata bisa 4-8 juta untuk per gangster. Kan lumayan gitu. Kan dapat gaji kan kayak. Dipakai buat apa aja tuh Mas sama mereka? 8 juta itu memang digunakan untuk yang pertama untuk membeli miras ya kan, itu biasanya sebelum tawur gitu mereka pesta miras dulu. Itu ya jangan dibayangkan mereka ke klub malam ya, mereka belinya yang tradisional seperti ciu misalnya kayak gitu kan, memang harganya murah. Tetap mereka menggerakkan ekonomi lokal berarti ya Mas ya? Iya, menggerakkan ekonomi lokal. Sama yang kedua ya
karena apa mungkin mungkin tahu ya kalau kalau akibat dari tawuran ini tidak ditanggung oleh BPJS gitu ya barangkali mereka duitnya juga dipakai untuk pengobatan kalau ada yang luka akibat tawur semacam itu. Tapi ngeklaim BPJS, Mas? Enggak, mereka untuk ngobati secara mandiri kan. Justru mereka menggunakan dananya itu karena nggak ditanggung sama BPJS. Betul, kan nggak ditanggung. Iya. Mereka sudah punya ini kayaknya sudah punya apa ya mitigasi resiko kayak gitu. Wow. Kalau tawur luka, kalau luka ya butuh duit. Nah ini judi online ini ternyata memasok dana dan penggunaannya salah satunya untuk pengobatan kalau mereka terluka, mungkin juga kalau sampai tewas mungkin juga sampai pada pemakaman semacam itu kan. Wow. Tapi penggunaan dananya katanya kabarnya nih Mas ya, ini makanya saya mau konfirmasi ke Mas Rofik, bener nggak juga dipakai untuk beli senjata tajam? Iya, intinya dana ini memang untuk operasional gangster ini, jadi bukan untuk apa ya pribadi gitu, bukan memang untuk operasional ya, untuk semacam membeli senjata tajam semacam itu untuk ya beli mirasnya sebelum tawur, kemudian sampai pada setelah tawur ya kalau ada yang luka diobatinya juga pakai uang ini lumayan 8 juta per bulan juga lumayan. Iya itu. Besar ya, karena mereka nggak perlu ngapa-ngapain, yang nggak kerja juga. Atau sebetulnya juga apakah tujuan utamanya hanya membiayai saja, atau mungkin itu adalah endorsement, atau mungkin mereka menang judi, atau apa sebetulnya si dana ini? Modus itu Iya, bisa sampai ke mereka. Jadi karena apa namanya eksistensi mereka di media sosial itu cukup besar, eksistensinya si gangster ini ya, apa ya itu mereka punya banyak follower. Nah jadi itu yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh judi online itu mereka untuk justru mereka mengendorse judi online-nya semacam itu. Oke, bentar Mas Rofik, saya pengen coba runutin gitu. Berarti si gangster ini punya sungguh sangat eksis begitu ya di media sosial, sehingga akunnya dimanfaatkan oleh situs judi online ini untuk jadi ini promosi begitu ya, dan akhirnya memberikan pendanaan untuk mereka para jadi gangster ini. Ada apa namanya simbiosis mutualisme itu karena mereka followernya memang cukup banyak. Berapa banyak Mas ini akun-akun gangster ini? Bisa ini followernya bisa mencapai ribuan itu mereka, karena ya mereka kontennya itu konten-konten kekerasan itu juga mereka jadikan konten. Itu nggak kenapa ya sama media sosialnya sendiri nggak di-report gitu sampai mereka bisa live dan bikin konten kekerasan? Menayangkan tayangannya seperti itu. Iya, barangkali followernya juga karena penasaran mereka saling menjaga dan ini juga mungkin apa namanya menjadi sebenarnya menjadi semacam akun-akun yang memang di style privat gitu kan ya. Artinya memang hanya followernya yang bisa ngakses. Biasanya seperti itu. Oh, nah ini media sosialnya apa Mas? Sorry. Belum ada penjelasan dari polisi apakah mereka menggunakan sosial medianya IG kah atau TikTok atau ini, tapi yang jelas mereka menggunakan media sosial dan apa namanya followernya cukup banyak dan menggunakan yaitu konten-konten kekerasannya itu sebagai penarik follower. Kekerasan dan judi itu kan sebuah lingkaran yang memang cukup erat kan ya. Sangat disayangkan ya konten kekerasan bisa jadi panggung gitu buat di media sosial gitu. Dan yang sebetulnya bikin jadi agak miris lagi adalah karena ternyata beberapa gangster yang tertangkap dan juga sudah dirilis profilnya, beberapa diantaranya adalah mahasiswa ya Mas ya? Kebanyakan malah justru pelajar, usia pelajar semacam itu kalau yang terbanyak. Yang mahasiswa juga ada Mas? Usia mahasiswa memang, tapi kita belum dapat report apakah itu memang mahasiswa kampus tertentu atau enggak kita. Tapi yang memang menjadi perhatian justru yang usia sekolah itu, dan mereka memang beberapa memang masih pelajar. Berarti masih di bawah umur dong ya kalau masih pelajar ya Mas ya? Iya, ada yang di bawah 18 tahun juga cukup banyak, dan mereka biasanya tantangannya itu juga lewat medsos.
Wow. lewat medsos. Ini berarti jadi salah satu PR besar juga ya buat calon kepala daerah baru di Semarang termasuk atau mungkin di Jawa Tengah Mhm. sendiri ini juga jadi perhatian khusus nggak Mas? Betul, betul. Ini sebenarnya menjadi perhatian karena apa ya? Ini memang meresahkan, membuat orang jadi takut untuk keluar malam. Hmm? Padahal Semarang sendiri kan dikenal sebagai daerah ya kota wisata lah, di sana banyak Hmm. banyak banyak pariwisata. Ini memang seharusnya menjadi concern juga bagi para calon kepala daerah di Kota Semarang, tapi sampai saat ini kita belum dengar apa namanya janji-janji mereka atau program-program Oke. mereka untuk masalah keamanan, karena mereka biasanya menganggap masalah keamanan adalah tugas dari kepolisian, kadang-kadang kan seperti itu. Ya, tapi kan bagian dari apa Iya. yang menjadi Program apa kerja lah ya. yang Iya, harus Justru yang kemarin di yang cukup menarik, ada dugaan salah satu modus dari pemberian dana dari judi online ke para gangster ini ya memang sengaja agar membuat masyarakat resah menjelang pilkada. Nah, Oh, boleh Iya, siapa? semacam itu. apakah ini skenarionya seperti apa? Apakah ada yang Nah, mungkin itu memberikan kita arahan mengenai ini atau apa? bahkan polisi Pak Kombes Irwan mengatakan ada dugaan dana ini juga sempat untuk menggerakkan para pelajar untuk ikut demo beberapa waktu terakhir. Makanya karena apa namanya pelaku judi online ini juga belum tertangkap, modusnya motifnya apa juga belum diketahui, apakah mereka memang ada tendensi politik dengan membiayai gangster dan agar gangster ini beraksi menjelang pilkada, ataukah hanya mereka ingin ya biar ketika situasi kacau polisi fokus penanganan gangster, jadi penanganan judi online agak longgar, barangkali seperti itu juga dugaan ke arah sana kan juga ada. Maksudnya memang tendensi politika atau memang ya ini hanya untuk pengalian perhatian polisi agar judi online masih bisa tetap eksis. Jadi sebenarnya ini para pekerja serabutan lah ya. Ini si gangster ini dia ngambil endorse juga dari judi online. Dia mengambil arahan juga mungkin untuk yang apa ikut berdemo. Dia masuk ke Mungkin gig ekonomi juga nggak ya iya, gitu ya? masuknya ke gig Iya, palu gada ekonomi, gitu palu ya. gada gitu, penyedia jasa sebenarnya. Cuman salah semuanya, bukan salah satu. Kan freelancer banyak yang bisa Benar. Tapi kreasikan lah. sangat disayangkan sih benar bahwa media sosial akhirnya jadi panggung buat para pelaku kekerasan ini begitu. Jangan sampai ini bisa jadi tendensi buruk lagi buat apa namanya anak-anak di bawah umur gitu ya. Kan Iya, sekarang iya. banyak banget tendensi buruk terkait dari penerus-penerus bangsa gitu. Ini soal kekerasan lagi. Kalau dari aparat kepolisian gimana Mas Rofik untuk bisa menuntaskan soal gangster yang sangat marak saat ini terjadi di Semarang? Penanggulangannya ya Kalau setelah kasus saat ini. ini memang mereka polisi sangat fokus dalam hal ini Polrestabes Semarang, mereka apa namanya yang jelas kalau di awal bulan kemarin kan sebenarnya mereka sudah berhasil mengumpulkan 19 gangster dan sudah bisa apa namanya mendorong mereka untuk bubar, dan saat ini pengawasan masih tetap terus berjalan. Polisi memanfaatkan puluhan ribu CCTV yang ada di Kota Semarang, baik itu milik pemerintah maupun milik masyarakat untuk mengawasi kota. Jadi gangster beraksi dimanapun sebenarnya akan dapat terlacak sebenarnya. Mereka titik kumpulnya di mana, mereka markasnya di mana, mereka base-nya di mana, karena Kota Semarang ini kota yang cukup modern dan penuh dengan CCTV di Sudah Semarang. ada target mungkin dari kepolisian by the end of 2024 ini semua gangster akan diamankan gitu, ada nggak pernyataan seperti itu? Belum ada janji, Belum ada janji Tapi ya. yang jelas mereka akan terus mengejar para pelaku gangster ini. Biasanya satu gangster atau kelompok punya berapa banyak anggota sih Anggota. Mas?
Dari berapa sampai berapa? Belum ada informasi karena yang jelas memang ini bukan organisasi yang ada kartu anggotanya Iya, gitu. betul. Iya betul. Cuman memang proses rekrutmen ini memang ada proses rekrutmen bisa di sekolah-sekolah semacam itu, geng sekolah yang apa namanya Sekolah-sekolah. yang Iya di kan sekolah-sekolah karena memang Kayak. kebanyakan pelajar dan kebanyakan juga base-nya itu sebenarnya sekolah A, sekolah B, sekolah C, kadang-kadang Jadi seperti kayak lu itu. mau ikutan mau daftar gak bisa Kak, kepentok Karena- umur. Karena mereka Ya, open nanti mereka aturan open umur rekrutmennya nanti. dari Iya. sekolah-sekolah Gangster gitu. senior ada nggak Mas? Join bareng yuk. Geor, gangster senior. Tapi berarti Kalau harusnya kita juga sudah expired kayaknya. Expired ya. Tapi kalau kolaborasi bersama dengan dinas pendidikan misalnya atau mungkin dengan sekolah-sekolah yang karena kan kalau ini base-nya dari sekolah-sekolah biasanya kan sudah terplotting ya, sudah tahu tuh dari mana gangster ini dari sekolah mana itu juga belum ada tindak lanjutnya ya, Mas? Iya. Betul, cuman agak susahnya sebenarnya para siswa ini kan di sekolah itu hanya 8 jam kan. Yang lebih banyak mereka sebenarnya ada berada di rumah dan ada di tempat bermain yang barangkali pihak sekolah dan pihak orang tua nggak tahu anak ini kemana gitu kan. Sebenarnya yang titik krusialnya kan seperti itu, dan dari Komisi Perlindungan Anak sendiri mereka sudah memetakan sebenarnya siklus kenakalan anak ketika anak mulai tahun ajaran baru itu di sana ada bullying senior junior, kemudian ada fase rekrutmennya. Itu biasanya ya memang di bulan Oktober, November, dan di bulan Januari, Maret gitu biasanya siklus tawurnya semacam itu. Jadi memang kalau dari ada high KPAI seasonnya, ya betul, ada masa ininya menunjukkan eksistensinya dulu, betul. Kemudian habis itu baru rekrutmen, habis itu diajari tawur. Itu dari beberapa waktu kemarin dari KPAI ketika kunjungan ke Jogja merilis hasil penelitian itu. Aduh, sayang sekali ya, Pak. Maksudnya kalau kemarin mungkin kita ngomongin soal para pelajar yang kerepotan dalam tanda kutip sama kurikulum. Sekarang juga para pelajar yang aku nggak tahu sih apakah mereka juga disebut korban sosial media, korban zaman, tapi kan mereka juga sebetulnya ada faktor-faktor yang bisa bikin mereka jadi kayak gitu. Sayang banget aja. Mereka korban kemiskinan sih. Struktural. Iya, Pak. Pada akhirnya itu ya Mas Rofik ya, penyebab dari gejolak sosial itu biasanya adalah kesulitan ekonomi gitu. Mungkin biasanya ketimpangan sosial ketika Iya. adilan semacam itu menjadi salah satu faktor pemicu penyimpangan personal kan kayak gitu, kayak di film Joker itu kan kayak gitu kan katanya. Habis nonton film Joker Lady Gaga nih. Iya, habis nonton Joker nih ya dia. Joker 1. Oh, Joker 1. Oh, yang tahun 74 itu ya Mas ya. Emang iya tuh. Jadul amat. Tapi juga kayaknya memang harus aku nggak bilang ya. Tapi kan udah putih sih. Itu kan aksen. Fashion ya. Menurut aku karena memang anak SMA itu, inget gak sih zaman kita semua zaman kamu pelajar itu energinya banyak banget kan, kayak mungkin penyalurannya kalau dulu zaman mungkin Kak Edo punya hobi di musik atau mungkin juga punya, kalaupun misalnya memang nggak bukan di akademis tuh ada hobi olahraga lah, ada di hobi seni lah, atau mungkin juga punya lingkungan nongkrong yang juga nggak mempengaruhi ke arah sana gitu. Nah kalau kayaknya memang gabut aja, nggak ada kerjaan, kurang penyaluran energi gitu, jadi butuh untuk eksistensi gitu kan. Kalau sebenarnya kalau misalnya mereka kegiatannya banyak, misalnya di basket, nyari eksistensinya di apa kali DBL. Ya itu makanya. Iya. Kalau aku dulu ngaji sih ya. Wow, Masya Allah. Kelihatan sih Mas ya. Iya benar. Ya boleh ya, maksudnya bisa apapun lah ya. Apapun yang positif begitu ya. Bukan
ini kita juga media sosial tuh memang pisau bermata dua sih. It's Mm-mm. either kita bisa memanfaatkannya jadi sebuah keuntungan atau ya udah ini salah satu dari dampak buruknya gitu loh, dimanfaatkan buat yang enggak. Betul, Semoga itu bisa juga segera. PR dari Menteri Benar. Kominfo dan Digital, Komdigi. Komdigi. Komdik ya. Iya. Komdig. Oh, dikurangi Betul. sehuruf. Komdig. Komdigi, Mas. Kalau Komdik Oh, mah jadinya komedi Komdigi. digital. Heeh. Komdigi. Komdigi. Masih Digikom. sering lupa nama menterinya masih. Oh iya benar, nama menteri baru-baru, nama Iya, nomenklaturnya juga baru-baru ya. Makanya itu susah ngapalinya anak zaman sekarang, kasihan. Coba Mas sebutkan nama 5 kementerian baru yang dibentuk sama Kabinet Merah Putih. Sepedanya Mas mana? Rafiq? Iya Mas? Sepedanya mana? Sepedanya mana? Nah. Iya. Benar, Udah ganti benar, presiden benar, Mas, nggak benar. sepeda lagi Mas. Dikasihnya Dikasihnya susu. baret. Oh. Susu ikan. Susu ikan. Tapi menurut aku sih akan segera tuntas ini masalah gangster di Jawa Tengah atau di Semarang. Karena kan sebentar Mudah-mudahan. lagi ada pendidikan militer yang akan dilangsungkan di Magelang. Kan dekat dekat. Pasti itu inilah nular lah ya ininya. Masa yang sweepingnya? Semangat sweepingnya. Yang sweepingnya ini menteri-menteri. Bisa kan udah dikasih pembekalan. Tapi ya mudah-mudahan Iya. segala dicari, nggak hanya penyelesaian untuk kasus ini aja, tapi juga dicari solusinya untuk para pelajar juga ya. Apakah mereka Betul. jadi wajib ekskul atau jam belajar ditambahin? Ya apa deh, biar pulang ke rumah tuh capek gitu. Ya itu termasuk Suruh ngapalin nama-nama menteri itu aja. Oh ya itu juga. benar itu termasuk. Terima kasih banyak Yes. anyway Mas Rafiq atas informasinya. Kita nantikan berita-berita khas lainnya dari Detik Jateng tentunya. Iya, Selamat sama-sama bertugas itu. kembali. Terima kasih. Selamat sore. Salam sehat. Salam sehat.